Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Muranik. Saya bekerja di SMP Islam Al-Hadi Mojelaban Sukoharjo. Dan saat ini saya sedang mengikuti program PPG Universitas Negeri Yogyakarta periode 2 tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, iman di dada berkah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih sudah semangat ya pada pagi hari ini. Ya, hari ini Bu Guru presensi dulu ya. Yang tidak masuk siapa ya? Oh, nihil ya. Alhamdulillah para nihil ya. Berikutnya Bu Guru akan mengecek dulu. Coba ada sampah enggak di sini? Ya. Silakan dicek dulu. Ya, tidak ada. Alhamdulillah bersih ya. Jadi karena kita di masa pandemi ya, jadi harus selalu menjaga kebersihan lingkungan ya, agar badan kita itu imunnya terus kuat dan bisa melawan COVID seperti itu. Ya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, jadi agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan salah satu untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya, untuk selanjutnya kita akan mengingat pelajaran yang sudah lalu ya. Pelajaran yang sudah lalu itu materinya tentang apa? Coba ada yang masih ingat? Oh ya, silakan Mbak. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas dan saluran mobilitas sosial. Ya, betul sekali ya, tepuk tangan. Jadi untuk materi yang lalu yakni faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dan saluran-saluran mobilitas sosial. Seperti itu ya. Untuk materi kali ini itu akan mempelajari tentang dampak positif dan negatif tentang mobilitas sosial ya. Silakan kalian bisa melihat bukunya, silakan dibuka terlebih dahulu. Ya, sudah ya. Berikutnya, Bu Guru akan menyampaikan di sini adanya kompetensi dasar pada materi berikut. LCD-nya ya di atas, silahkan ya. Berikut adalah ya, mobilitas sosial ya. Ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian untuk tujuannya di sini yang pertama, siswa dapat menjelaskan dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat membuat laporan tertulis tentang dampak positif dan negatif mobilitas sosial dengan benar.
Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompok tentang dampak positif dan negatif mobilitas sosial dengan benar. Ya, seperti itu untuk tujuan dan KD-nya ya, atau kompetensi dasar. Selanjutnya di sini kalian akan Bu Guru tampilkan gambar ya. Tampilkan gambar, nanti bisa kalian untuk berdiskusi ya. Sebelumnya di sini ada pertanyaan. Adakah kalian yang pernah mengirimkan pesan di sini? Oh iya, silakan Mbak. Oh iya, betul sekali, mengirim pesan lewat HP. Ini kalau zaman sekarang ya, tapi kalau zaman dahulu melalui apa ya? Surat apa? Oh iya, surat apa? Siapa yang tadi? Oh iya, gimana Mbak? Kalau dulu dalam menulis surat. Oh iya, kalau dulu melalui surat ya, jadi menggunakan jasa pos. Jadi menggunakan jasa pos surat, pintar sekali ya. Jadi kalau dulu itu surat itu ngirimnya lama, kemudian ngirimnya itu bisa 1 minggu ya, atau minggu 1 bulan itu baru nyampe lagi, baru terkirim kembali lagi seperti itu. Jadi lama, tapi kalau menggunakan HP itu sangat cepat ya. Kalau kalian mengirim itu langsung dapat respon ya, langsung cepat gitu ya. Dalam hitungan beberapa detik udah terkirim kembali lagi seperti itu. Yaitu. Kemudian di sini ada perubahan tadi antara pengiriman dari surat menjadi HP ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi? Ya. Adanya perubahan pengiriman pesan dari jasa pos dengan menjadi HP. Ya, seperti itu ya. Jadi ada perubahan di situ. Nah, ini disebabkan oleh apa? Ada yang bisa mungkin? Nah, Bu, Ya. adanya teknologi yang semakin maju. Oh ya, pintar sekali ya. Teknologi yang semakin maju. Jadi orang kalau sudah berpikir lebih maju, akhirnya membuat teknologi yang semakin canggih seperti itu maksudnya ya. Ya di sini berarti dampak apa di sini? Baik atau buruk? Ya, dampak yang baik di sini ya, atau akibat baik, karena di sini kita bisa lebih mudah, jadi mudah untuk mengakses ya segala sesuatunya seperti itu. Kemudian di sini Bu Guru akan bertanya lagi ya. Kemudian mungkin ada yang masih belum jelas. Ada yang belum jelas? Saya, Bu. Ya. Saya masih bingung, Bu. Adanya perubahan surat menjadi handphone dalam mengirim pesan. Kenapa bisa disebut dampak? Oh iya, seperti itu ya. Jadi kenapa kok bisa disebut dampak ya? Padahal itu ya seperti ini ya. Jadi dampak itu tidak hanya dampak negatif saja, tapi ada juga dampak atau akibat yang positif. Mungkin pengertian kalian seperti itu ya. Jadi dampak itu tidak hanya yang negatif saja, tapi dampak yang positif atau akibat yang positif itu ada seperti itu. Jadi dampak dari teknologi maju tadi itu adanya dampak handphone, kemudian handphone dengan internet. Ini kan dampak yang positif karena bagus seperti itu ya. Bisa dimengerti ya Mbak Basari ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, untuk memperjelasnya lagi, Bu Guru akan menampilkan gambar di sini biar lebih jelas lagi perbedaan dampak positif dan negatif ya. Silakan kalian amati. Ya, ini gambarnya ya. Ya, seperti itu gambarnya. Ya, sudah nampak ya? Ya, ada 2 gambar di situ. Ada yang bisa menjelaskan gambar apa di situ? Saya, Bu. Ya. Gambar 1, orang yang menggunakan laptop merupakan hal yang baik atau positif. Gambar 2, pertempuran atau konflik rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda merupakan hal negatif karena akan memakan banyak korban. Oh iya, tepuk tangan ya. Ya, betul sekali ya. Jadi itu gambar orang yang menggunakan laptop ya. Tadi sudah disebutkan bahwa adanya kemajuan teknologi berarti hal yang positif ya di situ. Kemudian adanya perjuangan dari rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan ya. Ini walaupun itu bagus buat kita, tapi merupakan itu hal yang konflik. Jadi karena banyak korban tadi, kita sekali ya. Jadi karena banyak korban, konflik, perang ya, di situ merupakan dampak negatif di situ termasuknya. Ya,
cepat sekali kalian sudah bisa menganalisis dengan baik ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian mungkin ada yang masih ditanyakan ya. Saya masih belum paham campak negatif dan positif dari kembali. Oh, masih belum paham lagi ya. Berarti saya ulang lagi ya untuk penjelasannya. Jadi untuk yang gambar 1 ya, ini ada orang menggunakan laptop ya. Di sini berarti adanya kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi berdampak pada adanya orang itu mudah mengakses sesuatu. Jadi kita bisa mengakses apapun ya, informasi, berita, mungkin kita bisa mengirim pesan, melihat video, melihat apapun bisa lewat internet. Jadi melalui HP tadi, melalui laptop tadi ini. Seperti itu. Jadi adanya kemajuan teknologi itu berdampak pada kita bisa mudah mengakses sesuatu ya, seperti itu. Kemudian dampak negatifnya di sini tadi adanya pertempuran ya, walaupun itu merupakan hal yang positif bagi kita ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia ya. Di situ terlihat adanya bendera merah putih, berarti itu bangsa Indonesia di situ ya. Di situ sedang berjuang ya, jadi berjuang melawan penjajah Belanda. Dan karena adanya perjuangan, di sini merupakan adanya konflik ya, konflik atau peperangan. Nah, peperangan ini pasti akan menimbulkan korban jiwa, harta benda. Ini pasti akan menimbulkan kerugian-kerugian, maka disebut sebagai dampak negatif. Seperti itu bisa dipahami ya, Mbak ya? Oke, bisa. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Untuk lebih jelas lagi, di sini Bu Guru akan menampilkan. Jadi untuk lebih jelas lagi dampak positif dan negatif agar lebih jelas lagi, Bu Guru akan menampilkan video ya. Nanti kalian dipersilakan untuk melihat video. Jadi video nanti akan kalian amati, kemudian kalian perhatikan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Jadi kalian lihat dampak positif dan negatifnya, kemudian kalian berdiskusi. Jadi setelah penayangan tadi kalian berdiskusi, kemudian kalian tuliskan hasilnya pada LKPD yang Bu Guru sediakan. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, jadi kalian agar bisa membedakan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial, kalian akan melihat tayangan video ya. Nanti akan saya tayangkan videonya. Kemudian untuk menambah sumber informasi, kalian bisa melihat buku paket dan buku LKS. Jadi silakan kalian melihat buku paket dan LKS dan kalian silakan berdiskusi ya. Nanti hasil diskusinya kalian bisa mempresentasikan salah satu untuk ke depan. Di sini Bu Guru bagikan ya untuk LKPD-nya ya. Ini silakan kalian amati videonya. Ya, kita lanjutkan ya. Kita akan amati video berikut ya. Tolong kalian amati, lihat dampak positif dan negatif. Ya, semboyan inilah yang mengobarkan semangat untuk mengenyam pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru sebagai teladan dan mendorong lahirnya generasi-generasi penerus bangsa. Maret 1942, Belanda menyerahkan masyarakat kepada Jepang. Secercah harapan pun terbentuk kala itu. Angkatan bersenjata Jepang mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan bangsa ini. Namun, berbeda dengan masa penjajahan Belanda, Jepang membuka sekolah bukan hanya khusus kaum bangsawan, tapi untuk seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi, baik di kantor maupun di sekolah. Sedangkan bahasa Belanda resmi dilarang, dan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Jadi begini, penjajahan Jepang ini ada hal-hal yang kuat. Salah satu yang kita itu diberlakukan adalah ya dalam perang juga namanya itu adalah menganggap secara pasti kalau Belanda itu adalah penjajah. Seolah-olah begitu. Jepang itu sebagai penjajah meskipun kejam gitu ya, tapi ada yang positif seperti itu. Memberlakukan bahasa Indonesia, membuat sebuah lembaga bahasa Indonesia. Tidak boleh bahasa Belanda
dipergunakan sebagai bahasa umum. Tidak semata membantu perubahan pendidikan di Indonesia, namun Jepang memiliki niat lain, seperti adanya rusa dan prajurit-prajurit yang dilatih untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Jepang pun menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memperlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang, dan mengibarkan bendera. Pelajar-pelajar juga diharuskan mengikuti latihan fisik yang ketat. Demi tercapainya keseragaman dalam pengertian dan tujuan pemerintahan Jepang, tiap-tiap daerah pun mendirikan beberapa orang guru untuk dilatih. Namun, di sisi lain, semua organisasi dilarang oleh Jepang, kecuali lembaga yang diberikan pemerintahan militer Jepang. Dan organisasi guru adalah salah satu yang dilarang masa itu. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, organisasi buruh terus bergerak, berjuang untuk sistem pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Namun, bagaimana perjuangan organisasi tersebut hingga saat ini? Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejumlah perubahan mendasar terjadi dalam pemerintahan di tanah air, termasuk bidang pendidikan. Para guru kembali disatukan dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Begitupun semangat proklamasi turut menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres tersebut, organisasi maupun kelompok guru yang melandaskan perbedaan tamatan, status, daerah, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Udifar Rusyidi, Ketua Organisasi PGRI 2 periode sejak tahun 2017, memaparkan bagaimana PGRI yang kala itu masih bernama PGI bergerak pasca proklamasi. 3 bulan setelah Indonesia merdeka, 3 bulan 10 hari, itu Persatuan Guru Republik Indonesia sangat visioner, ya, Republik Indonesia. Jadi dari awalnya mereka sudah unitaristik, mereka tidak mau berkumpul karena kelompok tertentu, status sosial, status pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Unitaristik. Nah, sejak awal itu selalu dikatakan untuk memperjuangkan aspirasi bahasanya itu bahasa Indonesia pada saat itu, dan untuk mengisi kemerdekaan di dalam konteks ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan untuk juga bertempat untuk meningkatkan profesi. Udifar Rusyidi menambahkan, PGRI bisa menjadi wadah aspirasi guru sekaligus mitra strategis dan kritis kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Jika ada sesuatu yang dirasakan tidak sesuai dengan arah perjuangan para guru, kita wajib mengkritisi, tapi mengkritisi dengan cara tentu saja knowledge, data, ya, disampaikan dengan cara-cara yang Honorer, hampir di seluruh daerah di Indonesia, nasibnya masih ada yang memprihatinkan. Nining Suryani, salah satu guru honorer yang kisahnya menyita perhatian masyarakat di bulan Juli lalu. 15 tahun, Nining Suryani bertugas sebagai guru honorer di Sekolah Dasar Negeri di Pandeglang, Banten. Namun miris, sejak 2 tahun lalu Nining dan keluarganya tidak lagi menempati rumahnya yang lapuk dan tak layak dihuni. Sehingga ia dan keluarganya pun tinggal di area toilet sekolah. Kisah ini pun menggugah perhatian pemerintah Pandeglang, Banten untuk memberikan hunian yang layak. Kisah Nining yang belasan tahun menjadi guru honorer adalah segelintir yang diketahui oleh masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia, Hasbi, para guru honorer berharap adanya upaya dari pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan yang lebih terjamin. Dan kualitas, persoalan lain yang harus dibenahi pemerintah mengenai guru honorer
melakukan transformasi tata kelola guru secara efisien. Begitu juga dengan Forum Honorer Indonesia, mengungkapkan bahwa guru-guru honorer yang tergabung dalam FHI juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kompetensi. Ya kita di FHI pada dasarnya memang sering berjuang, memang saya dengan teman pengurus ini memang kita latih juga, jadi kompetensinya harus naik, jangan hanya bisa kita teriak sejahtera, tapi kita tidak mengupgrade diri kita dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan zaman. Saya juga tidak setuju. Makanya kalau teman-teman di FHI itu bukan hanya dia minta kesejahteraan, tapi termasuk di organisasi. Kita harapkan penyegaran. Nah, dalam konteks dia sebagai guru, kita juga minta jangan hanya untuk sejahtera, tapi kompetensinya tidak dinaikkan. Era sudah berubah, kita sudah masuk pada era digital. Ya, guru tidak hanya pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi profesi ini sebagai pencipta atau pengembang insan cendekia. Guru tidak hanya sosok yang dinanti kehadirannya oleh siswa, tetapi guru adalah perekat keragaman bangsa. Ya, tadi sudah kalian saksikan video ya yang sudah ditayangkan. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian ya. Jika kalian lihat sumber lain dari buku paket atau LKS, silakan kalian hasil diskusi kalian pada RKPD yang sudah saya bagikan tadi. Silakan berdiskusi. Hasilnya nanti bisa disebutkan. Di sini kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silahkan dituliskan. Yang kelompok 1 silahkan. Ya, hasilnya ya. Silakan untuk setiap kelompok ya ditulis pesertanya untuk anggota kelompoknya, ditulis kelompok 1 dan kelompok 2, dituliskan nama dari anggotanya. Silakan.
Untuk kelompok 1 nanti dipersiapkan yang maju ya. Ya Bu. Ya bisa dipersiapkan siapa yang akan maju ke depan. Ya, waktu sudah habis ya. Silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Ya, silahkan untuk kelompok 1, silahkan ke depan. Silahkan kamu baca hasil dari diskusinya tadi. Dampak positif dari video tersebut adalah pertama, dengan adanya penjajahan rakyat Indonesia tidak bisa belajar dengan baik, tetapi secara merdeka rakyat Indonesia bisa belajar dengan baik. Kedua, dengan adanya organisasi guru atau TGRI yang awalnya guru hanya sebagai guru, kemudian berubah menjadi satu identitas di masyarakat. Ya, terima kasih teman-temannya. Baik sekali. Sekarang mungkin ada yang menyangka hasil dari kelompok 1? Oh, tidak ada ya. Kita lanjutkan kalau begitu hasil dari kelompok 2. Silakan hasil dari kelompok 2. Silakan mempresentasikan salah satu. Ya, silakan ya. Ya. Yang keras, nggak apa-apa. Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok 2 Indah Fitria Dina Azahri Iva. Ya, terus hasilnya. Perjuangan bahasa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapatkan tantangan luar biasa dari penjajah sehingga konflik tak terhindarkan antara Belanda dengan Indonesia sehingga hal ini disebut dampak negatif. Oh, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu untuk hasilnya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik ya. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, mungkin salah satu bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa? Oh ya, silakan. Ya, silakan dibacakan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah dampak negatif mobilitas sosial, yaitu dengan penjajah Belanda secara langsung akan menimbulkan konflik atau peperangan. Serta dampak positif mobilitas sosial, yaitu mendorong seseorang untuk berpikir maju. Di antaranya dengan teknologi membuat komunikasi jadi mudah dan mendapatkan ilmu juga mudah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, itu tadi kesimpulan pada hari ini ya. Jadi untuk kegiatan hari ini yang telah kita lakukan, di sini kita bisa mengetahui dampak positif ya dari mobilitas sosial, diantaranya adanya kemerdekaan tadi ya, membuat bangsa Indonesia yang awalnya itu belajar itu susah ya. Jadi kita mau mendapatkan pelajaran itu susah, tapi setelah merdeka ternyata kita bisa mendapatkan pembelajaran dengan mudah. Seperti sekarang ini ya, dari kalian belajar itu bisa dengan mudah mencari sumbernya di mana saja, bisa di internet, bisa di buku kisah, kita belajar mudah. Ini merupakan dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya di situ tadi adanya peperangan ya. Jadi peperangan dari antara Indonesia dengan Belanda. Di sini Indonesia ingin segera merdeka sehingga akan menimbulkan konflik ya. Jadi karena Indonesia ingin merdeka sehingga menimbulkan konflik peperangan antara penjajah Belanda dengan Indonesia. Hal ini akan menimbulkan banyak korban jiwa tadi ya. Jadi korban jiwa sehingga hal ini merupakan dampak negatif seperti itu. Mungkin ada yang belum jelas, mungkin ada yang ingin
ditanyakan lagi? Ada tidak? Tidak, oh tidak ada ya. Terima kasih ya. Untuk pembelajaran berikutnya, di sini kalian akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia ya. Coba dilihat bukunya. Materi berikutnya apa? Setelah mobilitas sosial, coba dilihat. Cek kaki ya, itu kaki mana? Nah itu apa? Baca? Pluralitas masyarakat Indonesia. Ya betul ya. Jadi untuk materi berikutnya kalian silakan pelajari di rumah ya. Yang untuk materi berikutnya siap? Siap. Ya kalian pelajari untuk materi berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya agar kita bisa pulang dengan keadaan yang sehat ya. Mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majelis ya. Sebelumnya bisa dirapikan bukunya dulu. Ya, dirapikan bukunya. Kemudian kalian oke, sudah ya. Ya, salah satu bisa memimpin doa penutup majelis. Silakan. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas kalian sudah belajar dengan baik. Partisipasinya ya, kalian sudah belajar dengan baik. Semoga pembelajaran kali ini mendapatkan berkah dan hikmah untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Amin. Terima kasih. Mungkin ada salah kata dari Bu Guru. Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.